Geda gedi geda oh. Indonesia, negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Oiva Nayara Rahmadi dan teman saya Bernama Dewi Puspitasari. Sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu informatika? Cekidot. Informatika adalah salah satu bidang ilmu yang berkembang pesat di era transformasi digital. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia modern telah tersentuh oleh kemajuan teknologi. Dan informatika menjadi fondasi utama dalam berbagai inovasi digital yang kita gunakan setiap hari. Informatika menurut ahli. Menurut Philip Dreyfus, informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara spesifik berkaitan dengan transformasi atau pengolahan data dan informasi. Sedangkan menurut Donald E. Knuth, informatika adalah ilmu yang mempelajari struktur dan interaksi berbagai bentuk informasi serta cara-cara pengolahannya menggunakan sistem komputer. Lalu ada sejarah singkat informatika. Pada tahun 1940 di era komputer pertama, kebutuhan akan perhitungan cepat mendorong pengembangan komputer elektronik pertama seperti ENIAC. Lalu pada tahun 1950 pada era komputer kedua, penemuan transistor membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan efisien. Lalu pada tahun 1960 di era komputer ketiga, penggunaan sirkuit terpadu memungkinkan komputer menjadi lebih cepat, hemat energi, dan multifungsi. Lalu pada tahun 1970 pada era komputer keempat, penemuan mikroprosesor memungkinkan munculnya komputer pribadi dan sistem operasi modern seperti Windows. Pada tahun 1980 di era internet, perkembangan dari ARPANET menjadi internet mengubah cara berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara global. Pada tahun 1990 hingga sekarang, di era modern, teknologi informatika berkembang pesat dengan munculnya berbagai teknologi baru seperti AI dan IoT. Ruang lingkup informatika. Ruang lingkup informatika meliputi ilmu komputer. Bidang ini mencakup algoritma, struktur data, arsitektur komputer, dan teori komputasi. Lalu ada sistem informasi. Mencakup desain database, manajemen proyek IT, dan analisis bisnis. Lalu ada rekayasa perangkat lunak, meliputi analisis kebutuhan, desain implementasi, pengujian, dan evolusi software. Yang terakhir ada interaksi manusia dan komputer, mencakup ergonomi digital dan psikologi kognitif. Nah, setelah kalian tahu apa itu informatika, kita lanjut ke penjelasan apa itu DKV. DKV adalah singkatan dari desain komunikasi visual, yaitu bidang ilmu dan praktik seni desain yang berfokus pada penyampaian pesan atau informasi secara visual agar mudah dipahami dan menarik bagi audiens. Contoh bidang dalam DKV. Pertama ada desain grafis, yang kedua ada animasi dan motion graphic, yang ketiga ada branding dan periklanan. Nah, setelah kalian tahu apa itu informatika dan apa itu DKV, langsung saja kita lanjut ke pembahasan inti. Manfaat informatika bagi DKV. Manfaat informatika bagi DKV itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu Adobe Photoshop dan Illustrator memanfaatkan algoritma pengenalan bentuk dan warna untuk mempercepat editing. Lalu, Figma dan Canva memakai komputasi berbasis cloud, jadi desain bisa dikerjakan kapan saja tanpa perangkat berat. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan produk global, yaitu file proyek disimpan aman di cloud seperti Google Drive atau Dropbox. Lalu,
kolaborasi dengan programmer dan marketer menjadi lebih mudah. Yang ketiga, analisis data untuk desain yang lebih tepat sasaran, yaitu analisis data media sosial untuk melihat warna dan gaya visual yang paling disukai audiens. Lalu, heatmap pada website untuk melihat area mana yang paling sering diklik. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu kreativitas tanpa batas dengan AI atau Artificial Intelligence, yaitu ada generative AI seperti Midjourney atau DALL-E bisa menghasilkan ide visual dari deskripsi teks. Lalu ada layout otomatis. Sistem AI membantu menyusun tata letak visual sesuai prinsip desain. Tidak hanya itu, kita juga punya hasil wawancara alumni di jurusan DKV. Pertanyaannya, bagaimana peran informatika dalam pekerjaan Anda saat ini? Dan mereka menjawab, informatika membantu saya bekerja menjadi lebih cepat dan efisien. Hampir semua proses desain kini berbasis digital, dari ide sampai hasil akhir. Yang kedua, apakah informatika mempengaruhi cara Anda berkolaborasi di tempat kerja? Dan mereka menjawab, sangat berpengaruh. Kami bisa bekerja dalam satu proyek secara online, walau beda kota, semua tersinkron lewat sistem call. Yang ketiga, menurut Anda, apa manfaat terbesar informatika di dunia kerja kreatif? Dan jawaban mereka, informatika membuka ruang kreativitas tanpa batas. Ide bisa diwujudkan lebih cepat, akurat, dan inovatif berkat bantuan teknologi. Otot kuat, tulang besi. Dikira cukup, ternyata suhu. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan Matur thank you. Ide ide ah, i e a i e i e i e a i e a i e a i e i e. Eat it up, eat it up. Yeah, this is the sweet spot.